ada sisa 2 bahasan lagi pada bab 6 ini. Oke, langsung aja eksplorasi bahan interior sederhana. I may not look it, but it's all good. Pendekatan lain dalam proses berkreasi untuk mendapatkan bentuk yang paling optimal dapat dilakukan dengan melakukan proses eksplorasi pada material, yaitu mencoba melakukan eksplorasi pada material, baik karakteristik visual yang dikandungnya, karakteristik strukturalnya, hingga karakteristik dimensinya. Tujuan dari pendekatan ini adalah mendapatkan keunikan langsung berdasarkan bentuk perlakuan yang diberikan kepada material. Dengan demikian, pada pendekatan ini, bentuk lebih merupakan akibat yang ditangkap secara visual, bukan sebagai tujuan membentuk. Seperti juga pada eksplorasi unsur visual, sikap yang sama juga dituntut pada desainer untuk menjalankan proses ini, yaitu sikap untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan desain. Sikap yang sabar untuk mau membuka peluang alternatif-alternatif yang memungkinkan, sehingga kemampuan kreativitas kepekaan merupakan kemampuan yang tetap dituntut untuk digunakan. Proses eksplorasi bahan, yaitu proses kalian dalam mengeksplor, mencari bahan untuk mendesain interior, yaitu memperhatikan klasifikasi material berdasarkan faktor-faktor tertentu. Salah satu faktor pembeda yang paling umum adalah apakah material termasuk pada klasifikasi material alam atau buatan. Konsekuensi dari material buatan alam adalah kadar air yang dimiliki oleh material ini. Sebagai makhluk hidup, pada awalnya material alam akan selalu bergantung pada air, sehingga sebagian material sebelum digunakan harus terlebih dahulu mengalami proses yang dinamakan pengeringan. Kadar air yang dikandung oleh material menyebabkan terjadinya penyusutan pada keadaan kering. Lebih jauh lagi, dimensi penyusutan lebih sering tidak dapat diprediksi dengan baik. Hal ini mengarahkan sikap seorang perupa yang memanfaatkan karakter ini dengan mengolahnya dalam keadaan basah dan mendapatkan hasil yang akhirnya dalam keadaan kering. Selanjutnya, perlakuan pada bahan. Terdapat banyak perlakuan yang memungkinkan material diolah untuk mendapatkan respon yang khas. Jenis perlakuan yang umum diberikan pada material dapat diklasifikasikan pada 2 hal, yaitu perlakuan fisis dan perlakuan kimiawi. Termasuk dalam perlakuan fisis adalah potong, sobek, tempa, sayat, tekuk, kikis, dan lipat. Perlakuan ini biasanya mempengaruhi karakteristik struktur dari material, sehingga material secara struktural melemah atau semakin menguat. Jenis perlakuan kimiawi adalah jenis perlakuan yang menarik untuk diamati, karena hampir semua perlakuan yang bersifat kimiawi cenderung untuk memberikan unsur surprise. Hal ini jarang dapat diprediksi dengan tepat. Dalam mengeksplorasi bahan, tentunya harus paham terhadap bahan yang akan dipilih. Beberapa material sudah dimiliki unsur visual yang khas dimiliki oleh material itu sendiri. Sebagai contoh, serat bambu memiliki karakteristik visual yang berbeda dengan serat yang ada pada batang kayu kelapa. Demikian juga bentuk penampang yang dimilikinya. Unsur bulatan dengan ketebalan tertentu merupakan potensi visual yang belum tentu dimiliki oleh material lain. Eksplorasi terhadap karakteristik visual dapat dilakukan dengan mengatur material tersebut melalui pemilihan bentuk-bentuk yang tidak terlalu dominan secara visual. Eksplorasi terhadap karakteristik visual dapat dilakukan dengan mengatur material tersebut melalui pemilihan bentuk-bentuk yang tidak terlalu dominan secara visual. Langkah untuk menampilkan karakteristik visual melalui bentuk-bentuk sederhana sering perlu dilakukan, sebab seperti yang pernah diuraikan pada bab unsur perseptual, bahwa setiap keberadaan unsur visual pada satu komposisi akan memberikan dampak langsung pada unsur perseptual, dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas visual dari objek ungkap itu sendiri. Dalam bahasan terakhir adalah mebel atau furnitur. Mebel atau furnitur merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah interior. Interior tanpa mebel atau furnitur tentunya tidak akan lengkap dan menjadi tempat yang kosong. Biasanya kita mengenal mebel itu terdiri dari perabot yang berupa meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Berikut merupakan macam-macam furnitur berdasarkan konstruksinya. Freestanding.
Yang tergolongkan dalam freestanding furniture adalah mebel dengan konstruksi permanen yang sudah siap dipakai. Furnitur ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan benda lain. Freestanding furniture juga termasuk mebel yang paling banyak digunakan pada rumah-rumah hunian. Keunggulan dari freestanding furniture ini adalah konstruksinya yang kokoh. Sedangkan kekurangannya adalah ukuran relatif besar, cenderung berat, dan sulit untuk dipindahkan karena tidak mungkin untuk dibongkar. Contoh freestanding furniture adalah sofa, meja, hingga lemari. Knockdown. Mebel dengan sistem knockdown adalah mebel yang bisa dibongkar pasang secara instan. Keunggulan mebel atau furnitur ini adalah bisa dikemas dengan praktis, sehingga bagi orang yang mungkin sering berpindah tempat sangat memudahkan pada saat pengangkutan. Kekurangannya adalah, untuk bisa menggunakan biasanya kita harus merangkainya terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, untuk furnitur yang besar dengan tingkat kerumitan yang tinggi, membutuhkan tenaga ahli untuk merangkainya. Beberapa furnitur yang sering menggunakan sistem ini adalah lemari, rak buku, tempat tidur, meja ringan, hingga kursi. Mobile furniture merupakan mebel yang dapat dipindah-pindah dengan mudah. Ciri utamanya biasanya mendapatkan roda pada kakinya. Furnitur ini juga biasanya mengkombinasikan dengan sistem knockdown. Dan terakhir ada built-in. Mebel ini juga disebut dengan customized furniture, walau tidak semuanya, karena dibuat dengan khusus untuk sebuah ruangan dalam menjadi bagian dari ruangan tersebut. Keunggulan furnitur ini adalah desain yang bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan ruangan tersebut, sehingga ukurannya bisa pas, terlihat rapi dan menarik. Kekurangannya adalah harga relatif mahal, dan furnitur ini tidak dapat dipindah-pindah. Contoh penggunaan furnitur ini adalah kitchen set dapur. Baik, sekian dari aku. Terima kasih yang sudah mau menonton dan belajar pada pembelajaran desain interior. Semoga kalian paham lah apa yang aku jelaskan. Kalau nggak paham ya paham-pahamin aja lah. Kita ketemu lagi di bab selanjutnya. Bye. Thank you.